Selamat sore, teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali lagi di kesempatan sore hari yang indah ini. Shalom, God bless you. Kita akan membahas tentang ajaran Tuhan dengan ajaran setan, ya. Ciri-ciri saudara-saudara ajaran Tuhan itu adalah dia harus disertai dengan tanda-tanda mujizat, harus punya kuasa mengusir setan. Contoh, saya mengajarkan tentang firman Tuhan, tentang perpuluhan. Nah, apa yang menjamin ajaran saya ini berasal dari Tuhan? Yang menjadi jaminan bahwa apa yang saya ajarkan itu berasal dari Tuhan adalah kuasa-kuasa, mujizat-mujizat yang saya lakukan di dalam nama Yesus. Saya pernah mengusir setan dari pemilik 28 jin yang beragama Islam di dalam nama Yesus. Setannya lari dan dia melihat badan saya keluar api. Apa itu api itu? Itu api Roh Kudus. Masih ingat kan pada waktu hari Pentakosta di Kisah Para Rasul 1 ayat 2, maka tampaklah lidah-lidah api di atas kepala murid-muridnya Tuhan Yesus. Iya kan? Nah, saya mengajarkan suatu ajaran tentang persepuluhan. Apa yang membuktikan, apa yang menjamin bahwa ajaran saya benar? Yang menjamin bahwa ajaran saya yang benar itu adalah tanda-tanda mujizat itu. Makanya Yesus berkata di dalam kitab Markus 16, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya kepadaku, yaitu mereka akan mengusir setan dalam namaku, mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh. Saya udah pernah menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh, dan tanda-tanda itu yang menyertai. Lalu bagaimana mengenali ajaran setan atau ajaran palsu? Ya, nggak mungkin juga ada orang mengajarkan tentang bahwa Lucifer adalah raja atau Tuhan, kan nggak mungkin. Tetapi melalui ajaran-ajaran palsu. Ajaran palsu ini adalah mereka tetap membawa nama Yesus, mereka tetap membuka Alkitab, tetapi ada poin-poin yang paling penting, yang paling esensial dalam Alkitab itu tidak diajarkan. Ya, saya percaya bahwa ajaran tentang tidak usah membayar perpuluhan itu bukan berasal dari Tuhan. Dari mana kita tahu bahwa itu bukan berasal dari Tuhan? Satu, dia tidak punya kuasa mengusir setan. Kalau diantar nanti orang kerasukan setan ke rumahnya, paling dia kabur. Ya, saudara-saudara. Jadi dia tidak bisa mengusir setan, dia juga tidak bisa bernubuat, dia juga tidak bisa mendapat penglihatan, ya. Biasanya itu saudara-saudara tuh paketan, satu paket. Apa yang artinya kalau saya mengatakan paketan? Paket pertama, orang yang berbahasa roh biasanya juga dia bisa mengusir setan di dalam nama Yesus. Orang yang berbahasa roh biasanya dia juga punya penglihatan, ya. Orang yang berbahasa roh dia juga biasanya mengajarkan persepuluhan. Itu satu paket, saudara. Coba Anda lihat karismatik. Karismatik itu adalah ajarannya satu paket. Apa? Bahasa roh, membayar perpuluhan, mengusir setan, mengusir orang kerasukan setan, mencelikan mata orang buta, membangkitkan orang mati, bernubuat dan dinubuatkan, mendapat mimpi dan penglihatan, turun naik sorga. Itu satu paket, saudara. Ya, jadi saya ingin mengajarkan Anda betapa mudahnya membedakan ajaran Tuhan dengan ajaran setan atau ajaran palsu. Nah, biasanya orang yang tidak mengajarkan persepuluhan biasanya satu, tidak berbahasa roh, ya. Terus tidak mengusir setan, tidak memenangkan jiwa, hanya berdebat, tapi satu pun nggak ada yang bertobat. Yang ada orang tambah jengkel, iya kan? Terus sudah tidak berbahasa roh, tidak membayar persepuluhan, tidak bisa membuat mujizat. Misalnya dia menumpangkan tangan atas orang sakit, dia nggak bisa. Gitu. Jadi paket pertama adalah paket karismatik, paket kedua adalah paket di luar
di luar karismatik gitu. Jadi paketan-paketan ini kalian harus udah ngerti. Paket yang kedua, tidak berbahasa roh, itu selalu bersamaan dengan tidak membayar perpuluhan. Tidak membayar perpuluhan bersamaan juga menolak penglihatan. Jadi kalau ada orang berdoa Tuhan Yesus menampakkan diri, pasti bilang, oh itu dari setan gitu. Terus apalagi ya, tidak bayar perpuluhan, udah gitu tidak memenangkan jiwa gitu. Tidak hanya nginjil tapi nggak ada yang bertobat. Nah, buah-buah Roh Kudus ini, karunia-karunia Roh Kudus ini, apabila di dalam ada diri seseorang, pasti ada karunia-karunia Roh Kudus, yaitu membuat mujizat, mengusir setan. Tapi karena di dalam dirinya tidak ada Roh Kudus, maka dia tidak bisa mengusir setan, berbahasa roh, dan membayar perpuluhan. Jadi perpuluhan itu berada di paket pertama, paket orang yang berbahasa roh, membuat mujizat, mengusir setan, membayar persepuluhan, bernubuat, dan memenangkan jiwa gitu. Jadi saya sudah memberikan suatu kepada Anda suatu cara simple untuk membedakan mana ajaran Tuhan, mana yang bukan ajaran Tuhan gitu. Ya. Simple kan cara membedakannya. Biasanya orang yang tidak membayar perpuluhan biasanya tidak bahasa roh. Orang yang tidak berbahasa roh biasanya tidak bisa mengusir setan. Orang yang tidak bisa mengusir setan biasanya tidak dapat penglihatan. Orang yang tidak dapat penglihatan biasanya tidak ada yang bertobat. Rata-rata muslim banyak kan ya. Orang yang bertobat kepada menjadi orang Kristen itu rata-rata semua karena melihat Yesus, ditemuin Yesus gitu. Tapi orang yang tidak membayar perpuluhan ini nanti akan menolak itu. Oh, itu penglihatan kamu bohong, itu dari setan, atau bilangnya nabi palsu gitu. Jadi saudara-saudara, perlu kita ketahui bahwa di dalam gereja itu ada 5 jawatan. Yang ada di YouTube semua ini adalah pasukan guru. Guru itu tidak bisa berjalan sendiri, karena di dalam gereja Tuhan itu ada 5 jawatan, saudara. Rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru. Guru ini adalah ibarat kata itu adalah kuli. Kalau dalam satu pembangunan, guru ini ibarat kata tuh kuli. Nabi ini adalah pengawas, ya. Jadi pengawas harus mengawasi kuli. Kalau nanti kulinya nggak diawasin, nanti dia main asal bangun lah. Tadinya mau bangun rumah, dia bukannya bangun rumah, dia malah bangun WC, ya kan? Jadi perlu guru ini diawasi oleh nabi. Nabi itu pengawas, guru ini adalah kuli. Gitu. Nah, rasul siapa? Rasul itu adalah arsitek. Ya, penginjil ini adalah orang yang memilih bahan-bahan bangunan. Begitu. Jadi seorang guru tidak boleh main sendiri. Kenapa dia nggak boleh main sendiri? Nanti suka-sukanya dia lah menafsirkan ayat firman Tuhan itu kan. Bayangkan ajaran perpuluhan yang sangat penting dipelintir-pelintir sama dia, menjadi alasannya apa? Oh, itu kan hanya untuk orang Lewi. Kan jadi suka-sukanya kan menafsirkan kitab suci. Saudara-saudara, kalau kita suka-suka kita menafsirkan kitab suci, itu bahaya, saudara. Ya. Kucing juga bisa dirubah jadi monyet nanti. Monyet bisa dirubah jadi kucing. Sebenarnya kucing itu sebenarnya keturunan monyet. Monyet itu sebenarnya masih ada hubungannya sama kucing. Padahal kucing sama monyet nggak ada hubungannya. Tampangnya aja beda. Gitu loh, saudara. Jadi maksud saya begini. Seorang yang menafsirkan firman Tuhan, dia harus punya otoritas, kuasa, dan mujizat. Nah, siapalah yang menjadi pengawas dari gereja-gereja Tuhan, supaya guru-guru ini nggak main asal ngajar selonong boy, saudara. Iya kan? Siapalah yang, yaitu dibutuhkan seorang nabi. Jadi saya tidak setuju tuh kalau misalnya ada pendeta mengatakan, oh itu kan pengalaman pribadimu tidak bisa kau jadikan doktrin sehingga kau nyesat-nyesatin orang. Nggak bisa, coy.
orang yang dibawa ke sorga itu udah pasti dia nabi. Nggak mungkin tukang gorengan dibawa naik turun sorga. Nabi itu tugasnya mengawas, kuli tugasnya mengerjakan. Kuli kalau nggak mau diawasin jadi pengawas, ya dipecat aja jadi kuli gitu. Jadi kalau udah naik turun sorga, itu udah pasti bukan tukang gorengan, itu sudah pasti nabi. Nabi kerjanya memvonis. Vonis itu ucapan Tuhan. Jadi kalau udah naik turun sorga, kesaksiannya memang dia benar, cara membuktikan dia naik turun sorga kan gampang. Kita kumpulkan 3-5 kesaksian, kita cocokin sama nggak kesaksiannya. Dan saya sudah meriset semua orang yang naik turun sorga. Saya termasuk orang yang suka suka mengoleksi. Dari saya SMP, saya sudah suka mengoreksi perjalanan orang yang naik turun sorga. Dan saya udah kumpulkan lah sekitar ada 100 buku. Saya bandingkan, ternyata apa yang mereka lihat itu sama, tidak ada sedikit pun bertentangan. Jadi saya sangat percaya bahwa Tuhanlah yang membawa mereka naik turun sorga. Firman Tuhan ada di mulut mereka. Pada saat firman Tuhan ada di mulut mereka, apa yang mereka katakan, dan itulah suatu kebenaran. Ya, contoh misalnya 7 remaja Kolombia yang dibawa Tuhan ke neraka, menunjukkan ada di neraka blok pembantaian khusus untuk orang-orang yang tidak bayar perpuluhan. Rupanya di neraka itu ada blok-blok khusus, saudara. Kalau pencuri ngumpulnya, jadi ada sel-sel pencuri di sini kan, jutaan pencuri di situ dikumpulin. Baru terjalan lagi, ya. Di situ lagi ada blok khusus yang tidak membayar perpuluhan. Di situ hukumannya 1000 kali lipat, saudara. Jadi makanya saya bilang seorang nabi harus mengawasi seorang guru, supaya guru ini ngajar nggak melenceng-melenceng. Nah, tapi karena guru ini kan, karena dia juga merasa diri benar, menganggapnya seorang nabi itu kan pengalaman pribadi lo, nggak bisa pengalaman pribadi lo jadiin doktrin. Lah, ya pengalaman pribadi dia kemana? Dia bukan ke pasar ular, dia ke sorga, dia ke neraka. Kecuali dia bolak-balik dari Kampung Rambutan ke Blok M, dia naik Metro Mini, dia ngamen ya kan? Itu namanya bukan nabi. Itu namanya orang yang mondar-mandir. Tapi kalau dia udah naik turun sorga, tidak bisa Anda mengatakan itu pengalaman pribadi lo. Itu adalah nasib lo. Nasib lo ditentukan oleh nabi Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudara, saya bacakan firman Tuhan ya. Apa tugas seorang nabi? Jangan bilang pula nabi udah nggak ada. Dia tambah kacau lagi nih. Yang bilang nabi nggak ada siapa? Guru. Nggak boleh. Guru itu kan kerjanya cuma ngajar, bukan mengetahui segala-galanya. Nih, tugas seorang nabi adalah Yeremia 1 ayat 9, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku di dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, dan untuk membangun dan menanam. Gitu. Jadi mungkin Anda bertanya, lalu Luga ini posisinya dalam 5 jawatan apa? Saya pernah dinubuatkan oleh seorang pendosa Paat, dan selain dinubuatkan saya juga mendapat mimpi juga. Tuhan mengatakan kepada saya bahwa saya dapat 3 saya dapat, yaitu penginjil, nabi, dan rasul. Nah, saya bukan guru ya, jadi kalau untuk pengajaran itu Anda nggak usah tanya saya. Tetapi tugas saya adalah yang 3 ini, yaitu penginjil, nabi, dan rasul. Nah, tugas saya adalah mengawasi guru-guru. Kan nabi itu kan pengawas, guru kan kuli. Ya. Rasul itu arsitek. Dia lebih banyak memimpin perang atau memberitakan Injil gitu. Jadi saya dapat 3, penginjil, nabi, dan rasul. Iya kan? Sorry. Oke. Jadi saudara-saudara, untuk mengetahui siapa guru-guru ini, ya kita harus belajar dari nabi-nabi Tuhan. Sudah banyak nabi-nabi Tuhan yang dibawa ke sorga dan ke neraka. Jadi Anda tidak bisa mengatakan
Itu kan pengalamannya dia. Ya nggak bisa, kecuali engkau juga dibawa turun naik sorga gitu. Kalau engkau dibawa turun naik sorga, ya kita juga nggak bisa ngomong apa-apa kan, karena kau juga dibawa. Nah, kalau kau nggak dibawa turun naik, ya mau nggak mau kau diem. Engkau juga tidak bisa membuktikan bahwa dia bohong apa enggak. Kita hanya bisa mendengarkan dan menguji. Iya kan, menguji nggak apa-apa ya kan, kumpulkan beberapa kesaksian. Nah, saya memang tugas diberikan Tuhan untuk meriset. Saya udah meriset 100 orang yang dibawa ke neraka. Saya baca, saya teliti 100 buku. Buku-buku saya tentang neraka itu sangat banyak ya. Saya memang hobi saya baca buku tentang surga, baca buku tentang neraka. Jadi sudah menjadi, itu adalah talenta saya, dan saya sudah mengambil kesimpulan. Salah satu contoh yang saya kasih tahu, ada seorang teman saya, Pak Nenggolan, dia dibawa Tuhan ke neraka. Dia melihat John Lennon digantung terbalik ya. Nah, setelah itu digantung terbalik, mulutnya keluar cacing. Setelah itu saya baca lagi di kesaksian 7 remaja Kolombia, dan 7 remaja Kolombia ini juga melihat 7 remaja Kolombia juga melihat bahwa John Lennon ini digantung terbalik, saudara-saudara. Sehingga di situ saya mengambil kesimpulan bahwa apa yang dilihat oleh 7 remaja Kolombia dengan apa yang dilihat oleh Pak Nenggolan ini sama kesaksiannya. Makanya saya katakan bahwa kesaksiannya 7 remaja Kolombia itu benar, bukan hanya pengalaman pribadi. Makanya saya sarankan kepada Bapak Ibu, Anda baca kesaksian-kesaksian seperti itu. Itu perlu. Itu adalah nubuatan tentang bangkitnya nabi-nabi Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada gereja. Nabi-nabi Tuhan sedang dibangkitkan. Jadi Anda jangan berpikir bahwa di dalam gereja itu yang ada hanya pendeta dengan guru. Kan ada 5 jawatan, saudara. Rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Jadi yang Anda urus selama ini cuma 2 yang ini, gembala dengan guru. Kalau nggak Anda tanya pendeta, Anda tanya guru. Anda tidak mau bertanya kepada nabi, Anda tidak mau bertanya kepada rasul. Jadi gereja Tuhan itu dipimpin oleh 5 jawatan ini, saudara-saudara. Jadi kita harus tahu bahwa supaya kita tidak disesatkan, kita harus berkonfirmasi dengan nabi-nabi Tuhan. Nabi-nabi Tuhan itu ciri-cirinya adalah dia suka dibawa turun naik sorga, dia suka dapat penglihatan, dia suka dapat bernubuat. Itulah ciri-ciri nabi Tuhan. Dia bernubuat apa yang akan datang di hari depan. Kalau nubuatnya terjadi, ya pastilah dia nabi Tuhan. Sebab ada dikatakan di kitab Yeremia, apabila nubuatan nabi itu digenapi, maka ketahuanlah nabi itu dari Tuhan. Begitu. Jadi demikianlah sedikit dari saya. Biarlah mari kita berperang terus melawan guru-guru palsu, melawan nabi-nabi palsu, supaya kita memperoleh kemenangan. Sebab firman Tuhan berkata, lebarlah pintu menuju kepada kebinasaan, tetapi sempitlah pintu menuju kepada kehidupan. Jadi saudara-saudara, Anda harus benar-benar, jangan karena di situ ramai Anda ikut. Itu kan namanya lebar pintu menuju kepada kebinasaan, tetapi sempitlah jalan pintu menuju kehidupan. Ada orang yang disangka orang jalannya lurus. Gimana nggak lurus orang yang diomongin cuma tiap hari Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tahu-tahu giliran pas perpuluhan, jangan bayar perpuluhan. Nah itu kan seperti jalan menuju ada orang yang disangka jalannya lurus tapi ujungnya menuju maut, ya kan? Tahu-tahu nggak diajarin perpuluhan, akhirnya masuk neraka gitu. Jadi demikianlah saudara-saudara, biarlah kesaksian ini, firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Aku berdoa Tuhan untuk setiap orang yang mendengarkan firman ini, jamah mereka, ubahkan mereka di dalam nama Yesus, sembuh orang yang sakit sembuh di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. God bless you.